Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini, kita bersama-sama akan berdoa, akan membaca Alkitab, dan akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita meminta pertolongan Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan, untuk setiap anugerah dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan Alkitab, akan merenungkan kebenaran akan firman Tuhan. Berkati kami, kuasai kami, supaya kami dapat dimampukan untuk memahami, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Untuk itu ya Tuhan, bersabdalah, karena kami semua telah siap sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Pada malam hari ini bacaan Alkitab kita dari kitab Esra pasal 3 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan, tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat. Karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini tema perenungan kita sesuai dengan SBU, yaitu tangisan sukacita. Kita ketahui bersama bahwa tangisan itu dapat menandakan dua peristiwa. Yang pertama adalah tangisan akan kesedihan ataupun ratap tangis ketika kita mengalami berbagai kekecewaan dalam kehidupan, mengalami berbagai penderitaan, mengalami berbagai kesedihan, bahkan kedukaan. Tentunya tangisan adalah hal yang paling sering dilakukan untuk mengungkapkan kesedihan. Tetapi tangisan bukan hanya dilakukan untuk mengungkapkan kesedihan saja. Tangisan juga dapat dilakukan untuk mengungkapkan rasa sukacita yang sangat mendalam ketika kita benar-benar merasakan pemulihan ataupun benar-benar merasakan sukacita yang sangat luar biasa. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita kembali membaca perenungan mengenai kitab Esra, yang tentunya beberapa hari belakangan ini kita telah bersama-sama mendengarkan perenungan akan kitab Esra. Kita melihat bagaimana perkembangan umat Tuhan yang mengalami pembuangan di Babel selama bertahun-tahun, dan di sana mereka sungguh sangat menderita. Mereka sangat jauh daripada Tuhan. Mereka hidup di tengah-tengah lingkungan yang tidak mengenal Tuhan. Bayangkan saja Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita yang sudah biasa untuk beribadah, ketika kita yang telah biasa untuk merenungkan firman Tuhan dan berlaku baik sebagai anak Tuhan, melakukan setiap perintah Tuhan, tetapi kita kemudian diperhadapkan dengan suatu keadaan yang tidak mengenakan kita. Suatu keadaan yang dimana sekitar kita tidak mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Mungkin saja lebih detailnya atau lebih sederhananya ketika kita mengalami masa pandemi pada saat ini. Semua apa yang biasa kita lakukan sebelum adanya pandemi, seperti kita bisa berjalan ke tempat keramaian, bisa berpelukan satu dengan yang lainnya, saling berjabat tangan, tetapi kita kemudian dipaksa untuk menjaga jarak dan tidak bersentuhan secara langsung kepada teman-teman kita, kerabat kita, bahkan keluarga kita. Tentu akan ada rasa duka cita yang mendalam, akan ada kesedihan yang sangat sedih di dalam hati kita. Ini pun yang dialami oleh umat Israel pada masa itu. Mereka benar-benar mengalami di mana
merasakan bahwa Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka. Mereka benar-benar menderita akibat perbuatan mereka sendiri. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Tuhan selamanya menghukum umatnya yang melakukan kesalahan? Tentu dengan menghukum, Tuhan bertujuan agar umatnya dapat kembali mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Dan tentunya Tuhan menyediakan rancangan yang indah dan menyediakan pembebasan bagi setiap umatnya yang mengalami penderitaan dan juga mengalami berbagai macam kesedihan dalam hidupnya, seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada masa itu. Nah, pada masa itu Tuhan mengirim Nabi Ezra untuk membawa bangsa Israel lebih mendalami imannya kepada Tuhan. Jadi Ezra benar-benar mengkomitmenkan dirinya untuk mau melakukan perubahan terhadap kehidupan umat Israel. Bahkan ketika pada waktu itu Bait Allah mulai kembali akan dibangun setelah mereka kembali dari pembuangan menuju kembali ke tanah mereka. Mereka mulai membangun Bait Allah sebagai tanda ungkapan syukur mereka supaya mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Mereka membangun Bait Allah dan pada waktu itu, pada ketika Bait Allah atau bangunan pertama Bait Allah kembali ditanamkan untuk membangun ke depannya, betapa bersukacitanya umat pada masa itu. Sebab mereka benar-benar mengalami apa yang namanya kejatuhan yang benar-benar jatuh dan jauh daripada Tuhan. Dan pada kemudian mereka dapat merasakan kembali kasih Tuhan, merasakan kembali kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka melalui setiap pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu mereka menangis dengan sangat keras. Menangis bukan karena sedih, tetapi menangis karena bahagia. Bahagia atas pertolongan Tuhan, atas setiap berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal dalam kehidupan kita yang semula tak terbayangkan kemudian terjadi atas rancangan kebaikan Tuhan. Banyak hal-hal yang telah kita rancangkan sedemikian rupa, banyak kegiatan yang akan kita lakukan yang kita rancangkan atas kemauan kita selaku manusia, tetapi kemudian tidak dapat terlaksana karena Tuhan berkata lain. Tuhan berkata lain bukan karena Tuhan tidak menginginkan agar kita bahagia. Tetapi yakin dan percayalah bahwa ketika kita telah merancangkan sesuatu yang bagi kita indah, tetapi kemudian gagal untuk kita lakukan, mari kita jangan menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi. Tetapi mari kita mensyukurinya, kita menganggapnya bahwa ternyata ada rencana Tuhan yang lebih baik lagi ke depannya akan kita terima kelak. Mungkin bukan di waktu yang dekat ini, tetapi akan ada masanya kita akan menerima kebaikan Tuhan. Seperti umat Israel, akan ada masanya mereka mengalami penghukuman atas kejahatan, atas dosa-dosa mereka, tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka sama sekali. Tuhan kembali memberikan pembebasan, memberikan penebusan melalui setiap apa yang telah mereka alami. Tuhan memberikan kebahagiaan. Bahkan ketika bangsa ataupun ketika umat Tuhan kembali melakukan kejahatan dan yang melukakan hati Tuhan, Tuhan tetap kembali bersedia untuk mengampuni kita, untuk kembali menerima kita sebagai anak-anaknya. Nah, dalam masa-masa prapaskah ini mari kita menghayati bagaimana kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Apakah kita telah benar-benar bersungguh-sungguh untuk menyerahkan hidup ini kepada Tuhan? Ataukah kita hanya bersungut-sungut saja di tengah-tengah keadaan yang mungkin membuat kita kecewa dan lain sebagainya? Apalagi di tengah-tengah masa pandemi saat ini. Mungkin saja kita selalu mengeluh atas apa yang kita alami, atas penderitaan, atas kesedihan yang kita alami. Tetapi mari Bapak Ibu dan Saudara kita yakini, di setiap peristiwa, baik itu di setiap pandemi ini bukan mungkin saja, tetapi ada rencana Tuhan yang lebih baik lagi bagi kita ke depannya. Mungkin kita telah mengalami kedukaan, kesedihan, tetapi yakin dan percayalah bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kehidupan kita, dan tentunya kita akan merasakannya pada waktu yang Tuhan telah tetapkan bagi kita sekalian. Kehidupan keluarga yang telah terpelihara walau di tengah berbagai keterbatasan menjadikan rumah tangga sebagai tempat yang membuktikan kehadiran Tuhan. Jatuh bangun, suka duka dialami bersama di dalamnya. Tangis dan tawa mewarnai perjalanan kehidupan.
Sekalipun demikian, syukur selalu terungkap. Walau pergumulan tak pernah henti, tangis sukacita selalu ada di dalamnya. Mari kita yakini bahwa tangisan kesedihan, tangisan duka cita yang telah kita alami, yang telah kita rasakan pada saat ini di masa-masa kesulitan kita, percayalah bahwa nantinya Tuhan akan memberikan kebahagiaan bagi kita. Seperti umat Israel, kita akan mengalami tangisan yang membawa sukacita. Tangisan sukacita dalam kehidupan kita, tangisan sukacita atas berkat Tuhan, atas pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dan begitu nyata dalam hidup ini. Tetap semangat Bapak Ibu dan Saudaraku dalam menjalani kehidupan ini. Di tengah-tengah masa pandemi ini, jangan meninggalkan Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa walaupun kita mengalami kesedihan, tapi ada maksud Tuhan yang baik-baik kehidupan kita ke depannya kelak. Tetap bersemangat, tetap percaya pada Tuhan, tetap mengucap syukur di setiap keadaan walaupun itu sangat sulit untuk kita lakukan. Tetapi jikalau kita benar-benar mau bersyukur kepada Tuhan, maka kita pun akan selalu merasakan kebahagiaan yang daripada Tuhan saja. Amin untuk perenungan Tuhan pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membawa pergumulan kita kepada Tuhan dan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kami boleh belajar mengenal Engkau melalui firman-Mu. Ajar kami Tuhan dalam setiap apa yang kami lakukan. Ajar kami untuk mau menjadi terang dimanapun kami berada, mau meneladani firman Tuhan, dan mau membawa diri kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Pada malam hari ini kami telah mendengarkan bahkan merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk selalu berharap pada Tuhan, untuk selalu setia kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan kami, bahkan di tengah-tengah kesedihan, kedukaan yang kami alami. Kami meyakini bahwa tangisan kedukaan kami, tangisan kesedihan kami akan diganti dengan tangisan bahagia dan tangisan sukacita pada waktu yang telah Tuhan tetapkan bagi kami. Untuk itu Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami. Tuhan tolong jaga lindungi kami, berkati kami. Pertolongan-Mu ya Tuhan selalu berikanlah bagi kami supaya kami dapat menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita. Kami dapat melalui setiap pekerjaan kami, setiap pendidikan kami, setiap aktivitas kami dengan penuh rasa syukur yang penuh kepada Tuhan dan tentunya dengan penuh ketekunan. Supaya nantinya ya Tuhan, melalui setiap usaha kerja kami dapat merasakan apa yang telah Tuhan rancangkan bagi kami, yaitu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera kelak. Ya Tuhan, kami percaya bahwa setiap kehidupan ini Tuhan telah mengaturnya dan Tuhan tetap akan menolong kami. Untuk itu ya Tuhan, kami sekali lagi berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu. Jikalau pada malam hari ini kami akan beristirahat, Tuhan tolong kami supaya kami dapat dimampukan untuk beristirahat dengan nyenyak dan besok pagi dapat kembali dibangunkan dengan anugerah Tuhan untuk melakukan aktivitas dan juga berbagai rencana kehidupan kami. Jaga lindungi kami, jaga lindungi keluarga kami, kehidupan pribadi kami, bahkan semua kehidupan kerabat, bahkan keluarga kami yang jauh berada bersama-sama dengan kami. Berkati kami ya Allah, berkenan memberkati kami dan memberikan pertolongan-Mu kepada kami. Ini kami dalam nama Tuhan kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin.